Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmiati SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 8 Aceh Utara. Kali ini saya ditemani kawan saya, Ibu Nurlita SPDSD. Beliau mengajar di kelas 4 di SD Negeri 10 Syam Talera Arun. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Helmi. Baik, bagaimana kabar Bu Ita hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita memulai percakapan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Nah, insya Allah nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas, dan saya akan melakukan observasi supervisi akademik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran, proses jalannya pembelajaran Ibu di kelas. Nah, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Iya. Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan percaya diri, sehingga Ibu nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan menyenangkan ke siswa Ibu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bu Ita ingin capai dengan pembelajaran yang akan Bu Ita ajarkan? Saya ingin anak yang saya ajarkan itu yang pertama mereka bisa mengevaluasi lebih luas dari hasil belajarnya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kata lain, kita kan mengajar PPKN nanti, kan? Ya. Setiap siswa bisa menyusun sila-sila dari Pancasila secara berurutan. Dan manfaatnya dari sila tersebut. Iya, berarti bagus sekali kita. Dan setidaknya siswa bisa menjelaskan makna dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Iya. Yang kita harapkan begitu. Iya. Berarti dari tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ica capai tadi, bagaimana dengan area pengembangan? Area pengembangan yang ingin Bu Ita capai waktu Ibu mau dilakukan observasi. Areanya yang pertama dulu kita melihat strateginya si anak ini. Si anak mampu nggak dia dalam menerapkan yang kita jelaskan itu dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya Pancasila sebagai dasar negara. Itu anak-anak harus mengerti dulu apa itu dasar negara. Itu dasar negara. Habis itu nilai yang pertama, sila pertama fungsinya apa? Dalam menerapkannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bahkan dalam bernegara. Oh, bagus sekali. Berarti dari cerita Bu Ita, berarti kayak Bu Ita lebih menekankan dulu ke kognitifnya, ya, keseharian mereka. Iya, keseharian pengetahuan dia ya. Jadi Bu Ita cara menarik supaya siswa bisa dia. Jadi Ibu terapkan dari penjelasan Ibu itu ya pengetahuan dulu ya Bu ya. Berarti tugas nanti dari segi keterampilannya kita berikan tugas. Bagus sekali. Iya, jadi dari area pengembangan yang Ibu capai tadi ya aspek pengetahuan, ya aspek keterampilan ya Bu. Keterampilan, penegasan nanti terakhirnya. Iya, sangat bagus Bu. Sekarang saya ingin mendengarkan metode, strategi dan model pembelajaran yang ingin Ibu rancang untuk pembelajaran di dalam kelas yang ingin Ibu terapkan. Pembelajaran yang ingin saya terapkan itu yang berbentuk diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang pertama. Yang kedua itu integrasi dengan pembelajaran spesial emosional si anak. Nanti setelah kita jelaskan itu saya nak timbul pertanyaan-pertanyaan yang ingin dikeluarkan dari metode ini, setelah kita bisa mengingat, terus kita sama lihat si anak mampu sebagaimana mampu dia dalam judul yang ini. Iya, baik sekali niat Bu Ita. Baik Bu Ita, untuk selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan supaya pembelajaran Ibu Ita ini menyenangkan bagi semua siswa?
Dengan ini kita akan mentayangkan gambar-gambar berbentuk gambar-gambar itu. Misalnya Pancasila dasar negara, kita tampakkan di layar tuh Pancasila itu dari ketuhanan yang maha esa. Kita ini kan ada nilainya ini ya, ini kita terapkan ini si anak, kita masukkan ke dalam jiwa si anak. Karena mereka nggak tahu padahal yang dia lakukan setiap hari itu sudah termasuk nilai-nilai Pancasila. Misalnya gotong royong, kan sering saya anak melakukan gotong royong. Nah, itu sudah mereka nggak tahu bahwa dia ini masuk ke sila keberapa, nggak tahu. Kayak kita terapkan, kita jelaskan. Iya, baik sekali. Berarti ide pembelajaran dari Bu Nurlita. Berarti secara garis besarnya Bu Nurlita mau si anak secara langsung. Iya, terus langsung. Iya, bagus sekali rancangan pembelajaran kita. Berarti kalau media yang kita bilang tadi ya, laptop menampilkan kelas selain kesehariannya yang dilakukan rutin dari sekolah ya, pembiasaan diri itu kita ya kalau nggak salah ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kapan Ibu Ita akan melakukan pembelajaran ini? Kami besok Pak, kebetulannya Bu Helmi ada kena di PKN Pancasila. Mungkin insya Allah besok kita sudah memulaikan dengan judul landasan ini. Oke, alhamdulillah, baik. Berarti Bu Ita setidaknya mau melakukannya secepatnya Ya, Bu, ya. cepat, karena- Memang kebetulan pas Iya, kena pas kebetulan alhamdulillah. itu ada Pancasila yang jadi waktu anak-anak. Memang pas jadwalnya. Jadwalnya, Rosternya memang programnya begitu. pun begitu. Ya, iya Bu Ita, saya tunggu aksinya. Dan Boleh. saya akan datang ke kelas Ibu Iya, nggak apa-apa. untuk melihat dan mencatat apa yang terjadi dalam kelas. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sehat? Sudah makan? Sudah makan karena itu adalah makanan adalah sumber energi. Kalau sudah makan loyo, berarti anak makan, sudah sehat, sudah siap belajar? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Coba kita berdoa. Baiklah, kita sudah berdoa, kita mengharap dengan kita berdoa ini Allah melimpahkan pengetahuan kita yang luas dan yang baik. Dan serta pagi ini Ibu akan mengajar kita dengan judul yang kemarin kita sambung, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin kita sudah, sekarang kita lanjutkan dengan yang baru di hari ini, Pancasila sebagai dasar negara. Kita sudah tahu, anak-anak sudah tahu apa itu Pancasila? Ya, alhamdulillah. Pancasila adalah sebuah dasar negara. Dengan daya-daya Pancasila, berarti kita sudah memasuki beberapa tahap dalam kehidupan. Untuk kali ini kita akan melihat sejauh mana Pancasila. Sebelum kita mulai, Ibu akan memanggil nama. Siapa kawan kita hadir hari ini? Siapa? Ada tadinya apa? Sakit? Ada kabar? Ada. Yang lain hadir ya? Sudah. Berarti kita sudah mulai masuk dalam acara kita mengajar pelajaran PPKN, Pancasila sebagai dasar negara. Kita sudah tahu bahwa kita ini negara yang mempunyai dasar, yang mempunyai pengetahuan tentang negara kita. Berarti kita adalah selaku penduduk masyarakat ataupun wilayah Indonesia yang kita ini adalah suatu negara yang mempunyai landasan. Apa itu
ketiga harus ada pemimpin baru jadi sebuah negara. Baru sah ada ketiga macam itu, baru sah satu negara jadi satu kekuasaan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang itu semua? Coba lihat buku kita. Halaman berapa udah? Ada dapat semua? Ya, itulah negara kita sebagai dasar negara. Baiklah, pada pagi ini kita akan menjelaskan tingkatan Pancasila.
kelompok B, coba Akil. Kami dari kelompok B membacakan Diskusi kami. mengenalkan kepentingan bangsa dan negara sebagai ulama suku dan agama para tokoh pemimpin negara berjuang bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, kelompok B sudah membaca hasil kerjanya. Sekarang coba kelompok C kita dengarkan bersama-sama. Ayo kita. Ya, ketiga-tiga kelompok ini sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang mereka silakan duduk dulu. Ya. Nah, berarti mereka sudah menjawabkan hasil diskusinya. Sekarang kita langsungkan dari baiklah pada ini kita akan melangsungkan segala kegiatan dari awal sampai akhir. Berarti Pancasila sebagai dasar negara adalah kedudukan kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari itu adalah sudah termasuk ke dalam Pancasila. Dan dengan adanya kita bantu kawan sudah masuk ke dalam nilai Pancasila. Gotong royong nilai Pancasila. Dengan berakhlak mulia kita sudah masuk ke penerapan nilai-nilai dalam Pancasila. Semua kegiatan yang kita lakukan di pagi hari sampai mau sore hari semua sudah diatur dalam Pancasila. Kita sudah keluarga negara pun kita sudah diatur dalam Pancasila. Baiklah pada ini akan diberikan tugas yaitu PR ada di halaman 21 nanti bisa dikerjakan di rumah. Sekarang kita akan mengakhiri belajar kita di pagi hari ini. Berarti kita harus ingat nak, setiap kegiatan kita harus ada nilainya. Baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pasca observasi dari pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin, Bita. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Rasyidin, pengajar praktik saya yang selalu memotivasi saya dalam setiap kegiatan. Terima kasih Pak telah hadir Ya, sama-sama, mendampingi Bu. kami. Nah, Bu Ita, adapun dari kegiatan hari ini adalah melakukan refleksi, Bu. Refleksi dari pembelajaran beberapa kemarin. Iya. Kayak kemarin. Baiklah Bu Ita, dari supervisi yang telah saya lakukan, ada apa yang dapat Ibu sampaikan kepada kami bagaimana pelaksanaan yang Ibu lakukan di kelas? Yang jelas di waktu kemarin saya banyak kendalanya di dalam mengajar, terutama dalam menampilkan metode baru, misalnya gambar-gambar itu kurang kemarin ya. Itu mungkin dengan kita nanti ke depannya dengan menampilkan gambar-gambar itu mungkin anak lebih menarik dalam proses belajar mengajarnya.
Ya, berarti kemarin berita sedikit banyak telah memasukkan RPP pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti ada sesuatu yang berbeda ya, Bu? Iya, berbeda jauh dari yang dulunya kan nggak banyak menampilkan alat peraga kan, sekarang kita sudah menampilkan walaupun begitu banyaknya sudah mengerti dengan program ibu ini. Alhamdulillah. Berarti kita walaupun belum 100% maksimal, setidaknya kita sudah mau belajar kita ya. Nah, kemarin saya lihat pun Wita 80% sudah aman, sudah mau kalau dikatakan garis besarnya sudah 100% menurut saya. Karena nanti butuh pembelajaran lagi, kita kan banyak yang bisa kita cari untuk mereferensi cara pembelajaran itu. Nah, baiklah. Jadi bagian akhir dari kegiatan yang kita lakukan hari ini dari pasca observasi ini, kira-kira apa yang kita rencanakan, yang Bu Ita rencanakan ke depannya untuk penerapan pembelajaran lebih baik lagi? Menurut saya yang kedepannya Bu, saya akan memperbanyakkan pengetahuan tentang metode cara anak yang tepat nangkap. Ya, bagus sekali. Mungkin dengan menampilkan gambar kayak kemarin kan, gambar-gambar pahlawan kan kurang. Iya. Jadi nanti kedepannya kita itu kan dalam merumuskan Pancasila ada beberapa tokoh itu seharusnya hadir semua dalam gambar-gambar tersebut. Oh iya. Itu kan cuma beberapa tokoh aja yang ditampilkan kemarin. Insya Allah kedepannya kita setiap ada pembelajaran, proses belajar mengajar itu semuanya lengkap. Oh, jadi yang rencana Bu Ita dari nilai-nilai Pancasila ini, Bu Ita lebih fokus menerapkan dalam contoh dari pahlawan-pahlawan begitu mau. Iya, bagus sekali Bu Ita. Dah, alhamdulillah baiklah Bu Ita. Mudah-mudahan kedepannya kita dengan saling berkolaborasi, sharing dengan teman-teman lain pula, kita kan saling berbagi apa yang sudah kita bisa, terutama sekarang karena kan sudah mulai pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah kita sama-sama akan belajar. Kita lebih sedikit bisa, kan kami yang belum, kami sama-sama kita saling berkolaborasi. Baiklah kita untuk pembelajaran anak kita ke depannya. Baiklah kita sampai di sini. Terima kasih telah mendampingi saya dalam 2 hari ini. Alhamdulillah. Makasih Bita ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat sebuah kolaborasi yang luar biasa antara Ibu Helmi dengan Ibu Ita sebagai teman sejawat yang sudah membantu Ibu Helmi dalam melakukan penimbasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE di dalam pembelajaran. Jadi terima kasih Bu Ita telah membantu Bu Helmi menjadi teman sejawat. Kemudian harapan saya juga kepada Bu Helmi untuk dapat mengajak teman-teman lainnya ya, bukan hanya Bu Ita, tapi seluruh guru-guru yang ada di SD 10 Syarikalia Arun ini untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap pembelajaran di kelas. Jadi alhamdulillah hari ini saya melihat Ibu Helmi sudah bisa sudah dapat melaksanakan sebuah peran Ibu Helmi sebagai guru penggerak untuk mengajak rekan-rekan terutama ya, mengajak rekan-rekan di sekolah, kemudian melakukan penimbasan kepada teman-teman. Sungguh sebuah tugas yang sangat sempurna yang sudah dilaksanakan. Memang itulah tugas kita sebagai guru penggerak. Nantinya Bapak Ibu Helmi. Saya rasa demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.